Hai Sobat Liputan6.com, ketemu lagi bareng aku Sheila Oktarina dan seperti biasa hari ini kita akan bincang Liputan 6, wawancara khusus dengan siapa kira-kira. Dan sekarang saya sudah berada di gedung DPR MPR, khususnya di Gedung Nusantara 5. Langsung aja kita nanti bakal berbincang bersama dengan Hakim Konstitusi yaitu Bapak Arsul Sani. Let's go! Hakim Konstitusi Arsul Sani tak pernah menyangka karirnya akan dimulai di tempat baru. Padahal, usai berkantor 2 periode di Senayan, dia berniat untuk kembali menjalani profesi awalnya sebagai lawyer. Ya, artinya gini, saya tidak ada desain khusus bercita-cita jadi anggota DPR, apalagi jadi hakim MK. Tapi kok sepertinya takdirnya itu menuntun ke sana, ya sudah kita jalani saja. Sebagai hakim konstitusi, Arsul menegaskan dirinya akan memegang teguh prinsip independensi dan imparsialitas, termasuk saat MK akan menyidangkan kasus sengketa pemilu 2024. Kalau nanti ada sengketa pileg, ya, yang melibatkan P3, apakah P3 atau caleg P3 sebagai pemohonnya, atau P3 atau caleg P3 yang digugat kursinya, seyogianya saya tidak ikut memeriksa dan mengadili. Meski mumpuni secara keilmuan, Arsul mengaku rumpun kekuasaan yudikatif yang kini dia masuki sangat jauh berbeda dengan dunia politik yang sudah dia rasakan selama 2 periode di DPR RI. Politisi itu kan seperti ada kewajiban untuk talkative, untuk terus bicara, itu, ya. Nah, kalau dunia hakim itu namanya saja judicial silent, ya, dunia yang sunyi. Gitu kan, nggak boleh banyak ngomong. Ya. Oke, sahabat Liputan6.com, gak usah berlama-lama lagi kalau gitu saatnya kita berbincang bersama Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani. Bapak Arsul Sani, apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Sheila. Luar biasa. Iya. Senang ya bisa ngobrol langsung nih sama Bapak. Dimana kalau misalnya kita tahu kan minggu depan ini Bapak mau dilantik ya Pak ya? Iya. Betul. Nah, gimana nih persiapannya Pak? Atau perasaannya seperti apa Pak? Secara khusus tidak ada persiapan. Kalau bicara perasaan ya tentu saya perasaan bersyukur, senang itu ada. Tapi kalau itu tadi kembali ke soal persiapan, saya kira nggak ada yang khusus karena kan soal dilantik ini bukan pertama kali sebagai pejabat negara. Kan 2 kali menjadi anggota DPR itu kan juga dilantik mengucapkan sumpah. Tapi memang untuk hakim konstitusi ini agak istimewa. Pertama karena pengucapan sumpahnya di Istana Negara. Yang kedua, kita bukan disumpah tapi kita mengucapkan sumpah di hadapan presiden sebagai kepala negara. Itu. Jadi itu yang membedakan ya Pak ya? Iya, itu. Menjadi hakim konstitusi. Nah, sekarang kira-kira Bapak sudah mengundurkan diri belum Pak dari P3? Pertama, saya mengundurkan diri dari DPR. Itu di awal Desember sudah saya lakukan, ya. Proses administratifnya tentu berjalan dengan nanti penerbitan keputusan presiden. Kemudian di minggu keempat Desember saya juga mengundurkan diri baik dari jabatan sebagai wakil ketua umum P3 ya maupun sebagai anggota partai. Jadi kalau soal pengunduran diri itu sudah saya lakukan. Bahkan bukan hanya dari DPR dan dari P3 tapi juga dari misalnya saya kebetulan menjabat menjadi wakil ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi. Itu saya juga sudah mengundurkan diri. Kemudian saya dulu kan waktu sebelum masuk dunia politik, saya kan seorang professional lawyer, begitu ya, seorang konsultan hukum, punya law firm, ya. Saya juga sudah mengundurkan diri dari partnership law firm saya. Jadi sekarang ini, alhamdulillah udah benar-benar jadi orang bebas ini. Itu, ya. Ini kalau boleh tahu nih Pak, alasannya Bapak menerima begitu ya pencalonan sebagai hakim konstitusi dan kemudian meninggalkan atau mengundurkan diri dari semua jabatan Bapak itu? Kenapa Pak? Ya, pertama begini, saya kebetulan mendapat amanah
ya sebagai anggota DPR itu sudah 2 periode, ya rasanya sudah cukup lah, ya ada di rumpun kekuasaan legislatif namanya. Nah tentu kemudian banyak ya teman-teman sejumlah pihak menyampaikan gimana kalau kemudian bisa bergeser ke rumpun kekuasaan yang lain sebagaimana dulu Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD itu mulai dari eksekutif karena Menteri Pertahanan zaman Gus Dur, ya. Kemudian masuk DPR sebagai anggota Komisi Hukum juga, ya. Berarti beliau masuk ke ruang kekuasaan legislatif. Habis itu masuk ke ruang kekuasaan yudikatif dengan menjadi hakim MK dan kemudian terpilih jadi ketua MK. Ya kira-kira meskipun barangkali tidak sehebat atau apa ya, saya kurang lebih ingin juga punya jejak seperti Pak Mahfud itu. Gitu. Oke, jadi setiap ranah jadi berkuasa di situ ya, menjabat di situ gitu ya. Oke. Betul. Tapi Pak, sebagai seorang politisi nih, Bapak kan kali ini akan masuk di lembaga yudikatif. Iya. Ya, bagaimana Bapak ini bisa meyakinkan publik bahwa nantinya MK sendiri ini akan menjaga independensi dan juga netralitas dari intervensi partai-partai politik atau bahkan DPR nih yang telah memilih Bapak begitu. Jadi memang yang namanya kekuasaan yudikatif dan tentu personifikasikan pada diri hakim, ya, termasuk kalau MK itu berarti pada diri hakim konstitusi itu ada 2 pondasi. Yang pertama pondasi yang bernama independensi, ya. Jadi hakim itu termasuk hakim konstitusi itu harus independen. Independen itu artinya apa? Tidak boleh bergantung atau menggantungkan diri dari pengaruh dari intervensi cabang atau rumpun kekuasaan yang lain, baik itu legislatif maupun eksekutif. Nah, yang kedua apa pondasinya? Pondasi yang bernama imparsialitas. Tidak boleh parsial, tidak boleh memihak. Artinya harus adil, ya. Adil dalam apa? Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Jadi bukan karena itu katakanlah temannya, partainya, ya, atau katakanlah koalisinya, kemudian harus dimenangkan sementara fakta, alat bukti ditambah keyakinan hakimnya tidak mendukung untuk dimenangkan. Nah ini harus kita Mbak Sela pegang erat-erat 2 pondasi ini, harus kita tegakkan itu ya. Nah pertanyaannya kan tadi bagaimana saya akan menunjukkan itu kepada masyarakat, kan begitu. Betul. Nah maka saya sampaikan ya, karena saya ini baru saja belum lama mundur dari politik, dari partai, dari P3 lah begitu. Maka kalau saya pribadi berkeinginan, saya belum tahu ya sistem dan aturan di MK-nya nanti akan seperti apa, ya. Kalau nanti ada sengketa pileg, ya, yang melibatkan P3, apakah P3 atau caleg P3 sebagai pemohonnya, atau P3 atau caleg P3 yang digugat kursinya, seyogianya saya tidak ikut memeriksa dan mengadili. Tidak ikut campur begitu. Tidak ikut campur, tidak ikut memutuskan juga. Nah, itu apa? Itu bagian dari menjaga independensi maupun imparsialitas itu tadi. Nah, ada pertanyaan kemudian. Nanti Pilpres bagaimana Pak Arsul? Gitu loh. Karena kan P3 ya, dalam Pilpres kali ini kan berkoalisi dengan PDI mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya. Saya bilang. Pilpres dengan pileg ini agak berbeda memang. Kalau pileg kan langsung yang bersengketa itu ada kemungkinan P3-nya atau terhadap P3 yang dipersengketakan perolehan suara dan kursinya. Tapi kalau Pilpres ini kan kita mengusung saja. Sesungguhnya yang jadi pihaknya itu adalah paslon Pilpresnya itu sendiri kan seperti itu. Nah, tapi namun demikian untuk menjaga independensi dan imparsialitas hemat saya, maka kalau menyangkut saya di sengketa Pilpres, itu biarlah 8 hakim konstitusi, 8 yang mulia yang lain itu yang memutuskan saya boleh ikut apa tidak memeriksa dan mengadili. Jadi bukan saya yang ngotot, saya harus memeriksa, tidak boleh begitu. Ya, ini yang ada dalam pikiran saya. Ya.
Nah, apakah yang ada dalam pikiran saya itu sesuai dengan sistem dan aturan yang ada di MK? Ya nanti kita lihat, saya tidak bisa memastikan itu karena saya kan belum masuk di sana gitu. Tapi setidaknya itu dari keinginan Bapak seperti itu Saya ya? keinginannya seperti itu. Oke, kalau Bapak sendiri melihat kondisi MK serta kepercayaan publik nih setelah mungkin putusannya kemarin yang menyatakan adanya pelanggaran etik berat oleh Ketua MK sebelumnya nih, kira-kira gimana Pak? Ya, jadi kan tidak bisa kita pungkiri ya. Setelah putusan 90 kemudian ada putusan dari MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu ada penurunan tingkat kepercayaan publik. Itu kan tergambar dari sejumlah survei ya tentang tingkat kepercayaan publik kepada lembaga negara, itu yang untuk MK turun sebelum ada kejadian itu ya. Maka hemat saya itu menjadi tugas semua hakim MK termasuk saya kalau nanti sudah efektif menjabat ya, untuk mengembalikan public trust atau tingkat kepercayaan masyarakat itu ya. Kemarin pada saat laporan tahunan 2023, Pak Ketua MK Pak Soehartoyo juga menyampaikan bahwa yang namanya public trust, kepercayaan publik itu adalah juga modal dasarnya kekuasaan yudikatif termasuk MK ya. Nah, maka ini menjadi beban kami semua yang ada di sana untuk mengembalikan, dan insya Allah kalau kita punya niat, kita punya tekad yang sama ya, serta itu kita tunjukkan dalam perilaku, insya Allah public trust itu akan kembali. Kan contohnya Polri waktu kasus Sambo kan turun juga tingkat kepercayaan publik. Tapi karena Pak Kapolri melakukan ikhtiar yang saya kira luar biasa juga, akhirnya kan sekarang kembali tinggi juga tingkat kepercayaan publik itu. Gitu. Berarti dari kacamata Bapak sendiri, kepercayaan publik nantinya kepada MK itu sangat penting ya Pak? Bukan sangat penting, itu pondasi juga, gitu ya. Jadi itu ibarat itu bangunan dasar itu ya, struktur yang menopang struktur itu harus kepercayaan publik gitu loh di bawah ya. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat ya, berkaca adanya kalangan yang mungkin pesimis terhadap MK begitu ya. Apakah MK ini memang bisa menyelesaikan sengketa hasil pemilu 2024 nanti secara adil? Nah, tanggapan Bapak seperti apa? Pertama, pesimisme itu harus kita respon tetap dengan lapang dada ya. Dengan husnudon, dengan prasangka baik terhadap yang pesimis ya. Itu tantangan sebetulnya ya. Nah, tantangannya itu nanti untuk membuktikannya itu dengan cara apa? Kalau ada sengketa, baik sengketa pileg atau sengketa pilpres, maka semua proses persidangan harus transparan. Yang kedua, semua hakim konstitusi yang mengadili itu juga harus menunjukkan sikap, ucapan, termasuk dalam pertanyaan yang berimbang, yang adil. Nggak boleh lah istilahnya itu tendensius kepada satu pihak saja gitu. Jadi itu harus ditunjukkan ya, menurut saya hanya itu saja. Dan yang kedua, yang terakhir saya kira pada akhirnya adalah putusannya itu juga harus putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tentu harus benar, jelas dan komprehensif ya. Kalau sudah itu dilakukan, saya yakin ya pesimisme itu akan berkurang. Memang tidak akan ada sih semua pihak kemudian puas dengan putusan. Pasti ada saja yang tidak puas dengan putusan itu. Tetapi kita bisa yang penting menunjukkan bahwa putusan itu telah diambil dengan semua proses yang benar dan dengan isi putusan yang benar juga. Oke, betul, karena banyaknya masyarakat, banyaknya kalangan juga memang tidak bisa memuaskan semua pihak begitu betul, ya. Betul. Tapi setidaknya tetap berlaku yang terbaik. Betul. Oke. Ya. Nah, ada seorang pengamat hukum yang mengatakan seperti ini, Pak. MK ini adalah lembaga reformasi yang tidak menunjukkan semangat reformasi karena perekrutan hakimnya tidak menunjukkan independensi. Nah, kira-kira gimana Pak tanggapannya? Barangkali memang soal sistem rekrutmennya belum sempurna. Tetapi mari kita lihat ya, dari sistem rekrutmen yang selama ini dilakukan
kan kemudian menghasilkan hakim konstitusi ya. Mulai dari zamannya yang pertama Pak Jimli Asyidiki, kemudian Pak Mahfud, kemudian Pak Arief sampai sekarang lah. Itu kan dengan sistem rekrutmen yang ya nggak jauh berbeda. Ada penyempurnaan, tapi menurut saya memang harus terus disempurnakan dengan transparansi dan partisipasi publik yang lebih baik lagi ke depan, ya. Dan dengan apa sistem rekrutmen seperti itu kan juga sudah menghasilkan juga berbagai putusan yang juga di mata masyarakat kan diapresiasi juga. Kan nggak semua putusan MK itu kemudian jelek, kan enggak. Ada satu dua yang tidak memuaskan masyarakat, kelompok tertentu masyarakat. Nah, kan banyak juga kan, ketika misalnya soal sistem pemilu apakah proporsional terbuka tetap atau menjadi proporsional tertutup, kan kecurigaannya waktu itu kan katanya MK mau merubah, ya. Bahkan ada seorang mantan profesor yang mengatakan putusannya nanti proporsional tertutup gitu. Tapi kan ternyata kan nggak demikian. Putusan itu diapresiasi, tapi juga ada putusan-putusan yang dikritisi, ya. Saya kira itu hal yang wajar aja dalam negara demokrasi. Itu. Oke. Kalau dari Bapak sendiri, pribadi Bapak nih ya, dalam melakukan agar marwah MK ini kembali seperti dulu gitu ya, seperti dibentuknya lembaga ini, nanti kira-kira apa nih actionnya Bapak? Menurut saya itu tadi, kita harus sebisa mungkin ya menunjukkan kepada publik bahwa itu tadi pondasi independensi dan imparsialitas itu benar-benar kita pegang dengan kuat, kita tegakkan betul, ya. Artinya tidak boleh karena katakanlah di lobi kanan kiri atas bawah begitu ya, atau kelihatan mungkin lagi jalan berdua. Nah, yang kedua ini yang paling penting ini, tadi kan Sheila sudah ngomong, perilaku keseharian ya dari hakim MK itu ya jangan ada yang aneh-aneh, ya. Kalau misalnya seorang hakim MK itu glamor gitu kan, tiap minggu atau tiap hari bahkan gitu kan mainnya kok di mall atau dugem, ya nggak bisa. Tapi saya kira kan nggak ada juga hakim MK yang seperti itu. Nah, ketika kemudian kesederhanaan lah ya itu bisa kita tunjukkan, ya saya kira itu akan jadi modal yang bagus. Kalau konkretnya gini lah, kalaupun saya punya uang, ya nggak perlu juga lah hakim MK itu naik Jaguar gitu loh, gitu ya. Itu kan nggak perlu juga lah. Standar mobil itu yang tidak mewah-mewah amat, tidak, itu kan biasa lah. Kalau sekarang itu batas atasnya barangkali, kalaupun mobil itu kan Alphard aja kan gitu lah. Tapi kan tidak yang seperti yang kemudian sampai harganya 3M lebih atau itu contoh perilaku yang sederhana aja gitu loh. Itu. Oke. Gitu. Ini kalau boleh tahu nih ya sedikit latar belakang Bapak. Ini kan Bapak memang lahir dari keluarga yang berlatar belakang politik. Iya. Dan Bapak ini sangat mencintai dunia hukum. Iya. Betul. Kalau boleh tahu dulu memang cita-citanya apa sih Pak? Apakah memang langsung pengen jadi lawyer? Iya. Iya, jadi gini. Saya memang dilahirkan dari lingkungan katakanlah masyarakat santri lah, begitu ya. Dari kampung, bukan anak Jakarta, itu bukan anak kota besar. Tapi kemudian diterima di Fakultas Hukum UI, ya. Nah, jadi sarjana hukum, dan sudah sejak saya bahkan mahasiswa tingkat terakhir itu saya jadi aktivis juga. Saya pertama kali berkarir itu menjadi asisten pembela umum di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang melakukan pembelaan terhadap masyarakat tidak mampu lah, kaum marginal lah yang itu, pedagang asongan, sopir mikrolet gitu ya, kemudian warga masyarakat yang digusur dan lain sebagainya. Tapi setelah itu saya tidak masuk politik, saya masuk dunia profesional, ya, jadi professional lawyer. Kemudian 14 tahun menjadi direktur di sebuah perusahaan PMA multinasional yang berpusat di Amerika. 3 tahun jadi komisarisnya.
kemudian diajak masuk ke dunia politik tahun 2011 oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang dulu wakil ketua MPR juga di sini kan, itu masuk politik, dicalonkan jadi anggota DPR. Sebetulnya tidak tidak ada desain khusus untuk menjadi anggota DPR, hanya untuk memenuhi kuota pencalonan aja. Tapi alhamdulillah malah terpilih jadi anggota DPR. Saya berusaha untuk konsisten, maka saya mundur dari perusahaan multinasional. Secara finansial rugilah, itu ya. Di perusahaan yang multinasional itu take home pay-nya jauh lebih besar lah daripada take home pay di DPR. Tapi ya saya anggap aja ini sebagai bentuk baru dari bidang pengabdian, itu ya. Nah, 2 periode di sini, ya, beberapa teman mendorong saya juga. Ya kan, setelah saya tentu mengukur diri kayaknya bisa ini saya jadi hakim konstitusi, dan menarik juga ada tantangan baru, ya, di rumpun kekuasaan yang lain, ke rumpun kekuasaan yudikatif. Saya mencoba juga lah untuk ikut proses seleksi, dan alhamdulillah teman-teman 9 fraksi itu tidak pakai voting tapi aklamasi, ya. Nah, kalau tentu saya tidak mendapat kepercayaan, tidak diterima, ini kan capresnya saja koalisinya beda-beda 9 fraksi itu, ya. Pasti akan voting gitu loh. Tapi walaupun saya dari partai yang tentu pengusung salah satu capres, tapi partai-partai yang lain yang berbeda usungan paslon pilpresnya kan bisa menerima juga. Nah, maka itu menurut saya juga sebuah apresiasi. Saya harus menjawabnya itu tadi dengan menunjukkan independensi dan imparsialitas. Itu aja jawabannya. Itu. Luar biasa. Jadi memang udah dari hati ya Pak ya, dari dulu ya sudah memang terjunnya di dunia ini yang Bapak pilih begitu. Ya, artinya gini, saya tidak ada desain khusus bercita-cita jadi anggota DPR apalagi jadi hakim MK. Tapi kok sepertinya takdirnya itu menuntun ke sana, ya sudah kita jalani saja. Itu kan. Tadinya saya malah berpikir 2 periode di DPR sudah cukup, saya kembali ke dunia profesi lagi, jadi lawyer lagi. Tadinya mau berpikirnya malah seperti itu aja. Itu. Tapi ternyata jalannya berkata lain ya. Iya, takdir itu kan tidak bisa kita atur-atur juga kan. Betul. Yang di atas kan yang saya kira juga menggait juga kita sampai pada takdir itu. Oke. Nah, kalau berbicara soal keluarga Bapak nih. Istri Bapak Ibu Sukma ini kan wakil ketua Komisi Yudisial juga. Dulu. Sekarang masih komisioner tapi tidak wakil ketua lagi. Oke. Dari kapan, Pak? Saya kira sudah 3 tahun karena ini periode kedua istri saya di KY itu, tapi sebagai komisioner, ya. Itu memiliki jabatan yang berbeda ya, di komisi yang berbeda juga. Ini kan sibuk, sama-sama sibuk pastinya nih, Pak ya. Bagaimana cara membaginya agar tetap bisa bersama keluarga, dan apakah Ibu memberikan saran-saran nih kepada Bapak biar nanti jadi hakim yang baik begitu? Ya, jadi kan kalau kata orang sekarang yang kadang-kadang saya suka mau ketawa sendiri gitu kan. Yang penting itu kan quality time-nya, bukan quantity time-nya, gitu ya. Nah, jadi ketika kita sedang bersama sama anak-anak di akhir pekan, itulah kita manfaatkan. Kalau sekarang selebihnya, ya, kan kita itu bisa WhatsApp call, itulah, video call, gitu kan. Itu kan bisa kita lakukan. Yang satu dari sini Senayan, yang satu dari kantor KY, yang satu dari tempat kerja anak saya yang ada di daerah Serpong, yang satu ada di Sudirman gitu loh. Itu kita bisa atur lah kalau sekarang. Nah kalau soal diingatkan, anak-anak saya itu malah yang justru sering mengingatkan agar tidak terlalu lama jadi anggota DPR. Ya, makanya ketika mau pemilu mau nyalek lagi, anak-anak saya sebetulnya mengingatkan kalau bisa itu jangan 3 periode di DPR, itu loh. Sudah cukup 2 periode dan kembali ke dunia profesi. Tapi ini malah bukan kembali ke dunia profesi, malah pergi ke dunia yang lain, dunia yudikatif, itu loh. Itu kalau istri sering mengingatkan lah tentu ya. Bahkan bukan cuma mengingatkan, mempertanyakan. Apa bisa jadi hakim, bukan bisa secara keilmuan ya, tetapi kan memang dunia politik dengan dunia hakim itu kan berbeda. Dunia politisi dengan dunia hakim. Politisi itu kan seperti ada kewajiban untuk talkative, untuk terus bicara,
itu ya. Nah, kalau dunia hakim itu namanya saja judicial silent, ya. Dunia yang sunyi, gitu kan, nggak boleh banyak ngomong. Ya. Itu bagaimana nanti cara mengelolanya? Maka saya mulai menulis, menyalurkan kebiasaan ngomong verbal itu, hal yang verbal itu menjadi sebuah tulisan. Gitu. Jadi memang salah satu hobi Bapak menulis jadi ya? Betul. Oke, jadi di akhir 2021 Bapak ini menerbitkan buku ya Pak ya? Iya. Oke, nah kira-kira apakah ada rencana lagi Pak ke depannya untuk menerbitkan buku lagi? Sekarang penerbit Kompas itu sedang dalam proses penerbitan, mungkin minggu depan itu sudah di-launching buku saya yang ketiga. Itu kebetulan saya adaptasi dari disertasi doktoral saya di sebuah universitas di Eropa. Gitu. Jadi tadinya disertasi dalam bahasa Inggris, diterjemahkan, kemudian ya tentu diadaptasi lah, disesuaikan. Insya Allah akan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas ya, itu minggu depan. Itu tentang, judulnya itu gini kira-kira, keamanan nasional dan perlindungan HAM, ya. Itu dialektika kontra terorisme di Indonesia. Itu disertasi itu memang berasal dari catatan-catatan saya pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap penegak hukum, khususnya Polri yang terkait dengan terorisme. Yang kedua, catatan-catatan saya waktu saya menjadi anggota Pansus dan tim perumus RUU terorisme yang baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Nah, ini akan terbit dan tentu saya akan berusaha untuk terus menulis, karena katanya kalau tidak mau dilupakan oleh sejarah maka menulislah. Itu kira-kira Pramudia Anantanur mengatakannya demikian. Itu. Oke. Kira-kira dari catatan-catatan Bapak tadi, ada nggak sih Pak, Bapak ingin menerbitkan karya atau menulis gitu ya, yang mana bisa memotivasi kaum-kaum muda gitu ya, generasi milenial sekarang ini, ada pesan-pesan nggak Pak? Saya memang belum sempat menulis, tapi dulu waktu saya di perusahaan multinasional, kerja saya itu melakukan 3I. Apa itu? Yang pertama adalah educating, mendidik. Yang kedua adalah enlightening, mencerahkan, dan yang ketiga adalah empowering, memberdayakan. Ya, maka saya sekarang belum menulis memang, tapi masih suka ceramah itu di teman anak-anak SMA, mahasiswa tingkat 1, tingkat 2. Ya, saya menceramahkan, mensarikan ya, mensummarize ya. Itu bukunya Stephen Covey, 7 Habits. Ya. Itu ya. Dan terutama yang saya tekankan adalah bukunya Stephen Covey yang berjudul First Thing First. Hal utama yang harus dilakukan dalam hidup. Ya, buat anak-anak muda itu. Itu sering saya. Itu kalau sampai saya sekarang. Ingat di 7 Habits itu win-win solution. Iya, itu salah satu. Itu loh. Nah, jadi saya kira value yang ada di buku Stephen Covey itu bisa dipakai sebagai bahan dasar ya untuk tadi terus memotivasi Gen Z kita ya agar bisa menjalani atau menuju masa depan itu dengan lebih baik lagi, dengan well prepare lah istilahnya kan begitu. Oke. Sebentar lagi Bapak kan beralih kantornya kan ya. Dan ketika meninggalkan gedung ini selama 10 tahun yang sudah menjabat, adakah pengalaman atau kenangan yang menarik Pak selama ini? Saya kira ya banyak. Saya termasuk, saya kira anggota DPR ini boleh ditanya juga sama teman-teman media lah di media center DPR yang berteman dekat lah dengan teman-teman media lah. Ada orang yang mengatakan jadi media darling dan segala macam ya. Nah, saya kira itu bagian dari kenangan yang membuat saya sedih juga ketika pergi, gitu ya. Karena tentu tidak akan bisa seperti DPR bisa kalau orang bilang cuawaan, hahaha sama teman-teman media. Jadi hakim kan harus jaim sedikit lah, kita kira-kira. Itu ya, itu. Jadi nanti akan berubah agak
lebih jaim ya, lebih kalem gitu ya. Ya, kalau di depan media gitu loh. Tapi kalau medianya sedang tidak mengutuk, ya kalau perlu ya kita tetap makan ketoprak bareng lah. Gitu. Makan ketoprak, makan di inilah di food street itu suka saya gitu loh. Itu kadang-kadang saya diteriakin anak dan istri saya gitu. Itu nanti kalau lambungnya bermasalah dan lain sebagainya lah, ya kita bismillah aja lah gitu. Luar biasa ya, seru juga sahabat liputan6.com, kita ngobrol barengan Bapak Arsul ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Mbak Sheila, sehat selalu ya. Iya, luar biasa. Nanti kapan-kapan kalau udah pindah di kantor baru boleh ya kita main-main boleh ya? lah, Kita ngobrol boleh, lagi di sana boleh ya? Oke, boleh. kalau gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Nah, sahabat liputan6.com, itu dia tadi obrolan kita di Bincang Liputan 6 bersama dengan Hakim Konstitusi yang baru, Bapak Al Susani. Mudah-mudahan amanah ya Pak ya dalam mengemban tugasnya. Kalau begitu, kita ketemu lagi di Bincang Liputan 6 selanjutnya. Kira-kira kita akan ngobrol dengan siapa ya? Aku Sheila Oktarina pamit, sampai jumpa.